analisis Pareto dan teknik 5 whys yang digunakan untuk menggali penyebab utama dari masalah. Improve. Pada tahap ini, perusahaan merancang solusi untuk menghilangkan penyebab cacat dan kesalahan dalam proses. Dengan metode seperti design of experiment untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada kontrol. Tahap terakhir adalah pengawasan berkelanjutan terhadap proses yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa cacat tidak muncul lagi. Metode seperti diagram kontrol digunakan untuk memonitor kinerja proses menengah, proses mencegah pemborosan, pengerjaan ulang, serta kecelakaan kerja. Nah, hati-hati. Nah, dalam metode atau penerapan cara mekanisme dari Six Sigma ini menggunakan pendekatan DMAIC. Nah, yaitu pertama define. Define itu apa? Wah, kita harus memiliki pengertian, pemahaman, pengetahuan, wawasan yang benar terhadap pengertian Six Sigma. Lalu dalam tahapan define kita harus tentukan apa yang menjadi tujuan, sasaran, sistem, mekanisme, penggunaan alat ukur atau pengukuran secara tepat dalam penerapan Six Sigma. Lalu yang kedua, measurement. Bagaimana alat ukur yang kita gunakan dalam mengukur keberhasilan Six Sigma? Kita bisa menggunakan tadi nilai satuan di PMO dengan penggunaan metode statistik. Nah, selanjutnya kita analyze. Analyze itu apa? Analisis berbagai penyebab permasalahan apabila Six Sigma diterapkan tidak memberikan hasil yang optimal terhadap perubahan dan pengurangan produk yang cacat. Nah, kita yang tadi sudah dikatakan kelompok bisa menggunakan tulang ikan. Nah, fishbone. Ada yang mau memberikan komentar tulang ikan seperti apa? Jangan tulang ikan, Pak, kayak tulang ikan di pasar tuh, Pak. Tinggal dipotong karena ada ikannya sama kepalanya. Nah, bukan seperti itu. Tulang ikan ini hanya istilah. Nah, ada yang memberikan komentar seperti apa sih tulang ikan? Nah, di buku ada tuh. Nah, coba cari. Ada yang ketemu? Selain tulang ikan, ada Pareto, ada 5W1H, ada metode dedication tree. Nah, ada TKC dan lain sebagainya. TKC singkatan Total Quality Control. Nah, silakan. Ada yang bisa memberikan komentar apa itu fishbone? Fish ikan, bone tulang. Jadi diartikan tulang ikan. Tulang ikan jangan diartikan secara harfiah atau secara nyata bahwa tulang ikan jadi seperti ikan yang dipotong, ada tulangnya, ada kepalanya. Bukan. Tulang ikan ini hanya istilah. Nah, istilah, tapi dari tulang ikan ini menginspirasi metode yang digunakan oleh Six Sigma dalam melakukan analisis. Nah, udah ketemu? Silakan. Nah, coba, nih Neng, cari Neng, apa tulang ikan? Jangan tulang kebo, nggak ketemu. Nah, tulang ikan apa? Kalau tulang buntut sapi nggak ada juga sop buntut sapi ada baru. Nah, apa ada ketemu? Silakan dibacakan saja. Udah ketemu? Coba ketua kelas mungkin. Apa tulang ikan? Untuk mendefinisikan masalah dan penentuan prioritas masalah digunakan
tulang ikan. Masalah penurunan tingkat kepuasan pelanggan pada divisi sebuah perusahaan kemungkinan menyebabkan masalah dari berhentinya proses produksi disebabkan oleh mesin pabrik, proses produksi, pekerjaan, dan pemakaian bahan baku. Untuk mencari akar dari masalah di atas, maka digunakan kata mengapa. Oke, nah tulang ikan itu konsep yang terinspirasi dari ikan. Nah, ibaratnya ini kepalanya, tentukan dulu apa masalah utama yang menjadi penyebab dalam produksi terjadi peningkatan produk yang cacat. Katakanlah di sini apa masalahnya? Misalnya proses produksi. Dari proses produksi ini menimbulkan masalah yang lain nggak? Misalnya bahan baku di sini yang tidak diperhatikan. Lalu yang di sini misalnya kurangnya pengawasan terhadap kualitas produk. Nah, di sini ada nggak masalah yang lain berupa teknologi atau mesin yang digunakan yang tidak diperbaiki. Lalu di sini ada nggak permasalahan yang lain dari masalah utama proses produksi, seperti misalnya siklus produk yang tidak diperhatikan dan kurangnya pengendalian misalnya di sini. Nah, inilah fishbone. Nah, dalam menentukan metode fishbone kita bisa menguraikan lebih lanjut 5W 1H. Nah, coba cari apa itu 5W 1H. Nah, ketemu 5W 1H. W-nya apa saja? Oke, ada Y, terus W, U, What, Where. Lalu hanya How. Artinya apa? Nah, dalam penerapan Six Sigma ketika ada masalah, uraikan lebih lanjut. Mengapa masalah itu terjadi di bagian proses produksi? Misalnya contoh. Lalu kapan masalah itu terjadi di bagian produksi? Lalu home. Nah, siapa-siapa saja yang dapat menyebabkan terjadinya masalah. Nah, dalam pelaksanaan produksi. Apa masalah-masalah yang bisa diuraikan dalam proses produksi? Lalu where. Nah, where itu apa? Di mana permasalahan proses produksi itu terjadi. Nah, sampai how. Bagaimanakah masalah proses produksi itu bisa terjadi. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya, nah, yaitu Pareto. Apa ini Pareto? Nah, coba cari pendekatan permasalahan Pareto. Dah ketemu? Apa itu Pareto? Kalau ada yang mungkin sudah tahu, boleh dibacakan. Diagram Pareto ini dikemukakan oleh Vilfredo Pareto, seorang ahli ekonomi Italia pada akhir abad ke-19 yang mengemukakan hasil penelitiannya bahwa serangkaian besar kekayaan pada suatu negeri berada di tangan sebagian kecil biasa penduduk. Nah, artinya apa? Diagram Pareto itu bisa digunakan dalam hal perbaikan mutu seperti Six Sigma dengan memperhatikan yaitu apa? Kalau perusahaan mengabaikan kesalahan dalam menerapkan Six Sigma dalam produksi, dalam menekan produk cacat, nah kesalahan kecil 20% yang dilakukan akan memberikan dampak 80%. Nah, ini dia. Selanjutnya coba decision tree. Nah, apa itu decision tree? Oh ya, silakan. Udah ketemu? Kalau ketemu, tolong dibacakan.
Ya. adalah metode pengambilan keputusan menggunakan struktur kohort untuk memprediksi hasil berdasarkan serangkaian kondisi dan aturan. Oke, artinya apa? Ketika terjadi permasalahan dalam bagian produksi, penerapan Six Sigma untuk mengurangi produk cacat, nah berarti kalau udah tahu masalahnya kita harus melihat bagaimana menganalisis masalah tersebut dengan metode Pound Factor dengan menguraikan apa berbagai solusi-solusi yang diberikan. Nah, solusinya apa? Misalnya ada 4 dari Dickerson Tree, solusi pertama, 2, 3, 4. Nah, ini diuraikan nanti. Dari 4 solusi ini, mana yang akan dipilih perusahaan dengan menganalisis apa? Keuntungan dan tingkat resiko. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya apa itu improve? Nah, sudah dibacakan? Nah, coba bacakan improve. Ini perusahaan merancang solusi untuk menghilangkan penyebab cacat dan kesalahan dalam proses dengan metode seperti design of experiment untuk meningkatkan kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Oke, jadi improve adalah proses kelanjutan dari pendekatan Six Sigma dengan melakukan perbaikan dan peningkatan yang berkelanjutan dengan penerapan tadi metode yang konsisten, pengukuran yang konsisten dengan melibatkan pimpinan, karyawan, manajer dengan membangun komitmen dan pelaksanaan secara bersamaan. Nah, selanjutnya C. Tahap terakhir adalah pengawasan berkelanjutan terhadap proses yang telah diperbaiki untuk memastikan bahwa cacat tidak muncul lagi. Metode seperti diagram kontrol digunakan untuk memonitor kinerja proses, mencegah pemborosan, pengerjaan ulang, dan kecelakaan kerja. Oke, jadi C-nya itu lakukan pengendalian, pengawasan. Kalau ada penerapan Six Sigma yang tidak sesuai dengan keputusan dan perencanaan, lakukan proses perbaikannya, jangan dibiarkan. Nah, kesalahannya di mana? Lakukan perbaikannya. Nah, jangan dibiarkan dengan penggunaan pengukuran secara tepat. Oke. Lanjut. Pihak-pihak penerapan Six Sigma. Ada pimpinan puncak top manajemen. Pimpinan puncak seperti CEO, direktur utama, atau eksekutif lainnya memiliki peran yang sangat krusial dalam keberhasilan penerapan Six Sigma. Di sebuah organisasi, mereka adalah pengambil keputusan strategis yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Six Sigma mendapat dukungan penuh dari seluruh organisasi. Nah, ini ada yang kurang. Untuk penerapan level Six Sigma dimulai dari tahapan terendah. Dia menggunakan terinspirasi dari ilustrasi seperti orang belajar karate dari mulai white belt. Nah, apa ini? Yaitu tahap awal di mana pelatihan Six Sigma dilakukan untuk memberikan pengetahuan dasar seperti apa sih pengertian Six Sigma, apa tujuannya, apa sasarannya, apa manfaatnya. Setelah pengetahuan dasar didapat, langsung lanjut ke yellow. Nah, yellow itu apa? Istilahnya sabuk kuning. Nah, pemahaman dasarnya ditingkatkan seperti diberikan pengetahuan dasar mengenai, ditingkatkan pengetahuan dasar mengenai metode pelaksanaannya, pengukurannya, dan lain sebagainya. Setelah ini baru lanjut, yaitu apa? Yaitu green, nah sabuk hijau, di mana ditingkatkan pengetahuannya agar nantinya pengetahuan itu bisa dilakukan dalam pelaksanaan Six Sigma. Nah, terus ditingkatkan sampai kepada black belt, yaitu apa? Nah, ini para profesional, yaitu ibaratnya yang melakukan pengawasan. Nah, ibaratnya mandor lah. Nah, setelah itu masuk ke master. Apa ini master? Yaitu, nah dalam pelaksanaan Six Sigma, dia sebagai yang merumuskan bagaimana strateginya, bagaimana metodenya, bagaimana pengukurannya, menentukan tujuan, sasaran, pelaksanaan, sistem, dan lain sebagainya. Nah, dia nih yang merancang nih. Nah, master black belt. Nah, lalu champion siapa? Pimpinan, direktur utama, presiden perusahaan, atau sering juga disebut CEO. Nah, dia yang bertanggung jawab. Misalnya, nah siapa yang ditunjuk? Nah, misalnya saya pemimpin utama, misalnya Mir. Nah, ini saya kasih
surat rekomendasi Anda sebagai yang merumuskan Six Sigma sebagai Master Black Belt. Nah, untuk bisa melakukan Six Sigma ini nggak boleh sembarangan, harus ada pengakuan dari sertifikat yang dikeluarkan. Itu ada lembaganya, saya lupa nama lembaganya apa. Nah ini, lembaga yang memberikan pelatihan Six Sigma. Oke, lanjut. Simpulan. Nah, kesimpulan nggak usah lah, gampang. Nah ini aja tunjuk. Nah, coba 1, 2, 3. Nah, kesimpulannya apa?